Masalah lambung yang satu ini sangatlah mengganggu. Mungkin Anda adalah salah satu yang mengalaminya. Ayo kita pahami dan kita kelola penyakit GERD ini dengan cara yang benar. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam, berpraktek di Rumah Sakit Siloam Lipo Village, Karawaci. Hari ini kita akan membahas mengenai GERD. GERD kita lihat ya dari singkatannya adalah Gastroesophageal Reflux Disease. Artinya adalah penyakit esofagus yang diakibatkan karena terjadinya reflux dari lambung, asam lambung, dan isi dari lambung itu kembali ke kerongkongan atau yang kita sebut esofagus, sehingga akan melukai di dinding esofagus. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan pada otot kerongkongan bagian bawah. Ciri-ciri dari penyakit GERD ini adalah rasa terbakar, terutama mulainya dari ulu hati hingga ke leher dan terasa asam di mulut. Dan kadang-kadang juga masih merasakan adanya isi makanan yang keluar kembali ke kerongkongan. Untuk mengetahui apakah Anda terkena penyakit GERD adalah kita mendapatkan cerita pasien tadi keluhan rasa panas, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan penunjang yang untuk mengetahui pasien ini terkena GERD atau tidak adalah dengan melakukan endoskopi. Tapi sebelum sampai ke endoskopi, biasanya untuk para pasien-pasien sekalian bisa untuk mengkaji diri dengan GERD questionnaire atau pertanyaan mengenai GERD. Apakah Anda benar-benar terkena GERD atau bukan? Karena seringkali beberapa orang keliru mendiagnosa diri sendiri GERD atau penyakit asam lambung atau penyakit MAH yang pada umumnya. Ini harus dibedakan. Pilar utama dalam pengelolaan GERD adalah perubahan gaya hidup. Nomor satu adalah dari pola konsumsi makanan. Kita menghindari makanan-makanan yang pedas, asam, atau berperisa yang mengganggu pencernaan. Dan juga kita menghindari dari kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan kebiasaan merokok. Untuk pasien yang memiliki berat badan berlebih, sangat dianjurkan untuk berolahraga rutin dan menurunkan berat badan. Selanjutnya adalah posisi setelah makan, jangan langsung tiduran, tetapi boleh berdiri dan melakukan jalan-jalan kecil singkat sehingga pengosongan lambung akan berjalan lebih baik. Nah, selanjutnya yang penting adalah ketika berobat ke dokter, kita mengikuti anjuran dokter dalam penggunaan obat-obatan. Salah satunya adalah obat-obatan untuk menekan asam lambung. Nah, obat-obatan ini akan diberikan dalam durasi 2-4 minggu, bisa dilanjutkan sampai 8 minggu. Nah, ini yang harus diikuti dengan kepatuhan. Seringkali pasien tidak sabaran atau malah berhenti sebelum obatnya seharusnya dianjurkan untuk dihentikan. Kalau dia dihentikan, maka penyembuhan perlukaan akibat dari asam lambung itu belum terjadi dengan pulih sempurna. Sehingga kerap kali masih punya kebiasaan yang buruk, maka asam lambung itu akan kembali mengiritasi dan menimbulkan perlukaan. Satu, setidaknya pasien akan terganggu kualitas hidupnya, gangguan rasa tidak nyaman, bahkan luka yang terjadi terus-menerus itu bisa mengakibatkan perubahan hingga luka tersebut bisa menjadi kanker. Untuk kelemahan dari otot kerongkongan bagian bawah ini, pada kondisi-kondisi yang cukup berat, maka kita akan bekerja sama dengan dokter bedah untuk pemasangan ring, untuk membantu bagaimana nanti, tanda kutip nih, klepnya lagi yang bagian bawah itu bisa menahan supaya isi dari lambung tidak kembali ke dalam kerongkongan. Untuk mengatasi GERD, nomor satu adalah memahami dulu akan penyakit ini. Kedua, kita harus melakukan perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi obat-obatannya itu sesuai dengan instruksinya. Terkadang pasien-pasien ini self-diagnostic berdasar dengan kekhawatiran gitu loh. Jadi kita harus dapat memahami kalau memang GERD kita akan selesaikan dan tuntaskan. Nah, sahabat Siloam, jangan biarkan permasalahan GERD ini dibiarkan berlarut-larut sehingga akan mengganggu kualitas hidup kita. Kalau mengalami gejala GERD yang tidak sembuh-sembuh, maka sekarang kita harus menemukan pengobatan yang optimal. Segeralah konsultasi dengan dokter dan kita akan menangani Anda. Salam sehat!